Antara sebab kaum milenial ini kemudian merasa lelah dengan situasi perbincangan tentang dasar-dasar negara dan konstitusi negara itu karena lagi-lagi ada dua lapis generasi yang mungkin mengalami trauma tentang ideologi itu, ya. Selain generasi yang sudah lama dan mungkin juga sudah mulai hilang, ya, dalam angkatan-angkatan yang ada. Yang pertama itu saya kira generasi yang mengalami indoktrinasi Orde Baru gitu. Ya, kita memang akhirnya banyak yang menyimpan dendam. Kenapa Orde Baru mengindoktrinasi Pancasila, ya, kemudian negara memonopoli interpretasi itu sedemikian rupa sehingga kemudian siapa yang tidak sepaham dengan doktrin negara tentang Pancasila itu akan dianggap sebagai musuh negara. Betul-betul Pancasila merupakan ideologi tertutup, ya, meskipun ada banyak orang yang tidak setuju menggunakan kata ideologi, tapi betul-betul ditutup karena interpretasinya secara sepihak gitu. Itu satu generasi yang saya kira masih ada dan menyimpan dendam. Saya kira dalang dari banyak perdebatan ideologis sekarang ini yang berada di belakang layar dan tidak mau terus terang begitu, ya, tetapi terus-menerus membawa agenda-agenda permusuhan kepada so-called interpretasi terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar ini ada dari generasi ini. Saya kira ini pendukung atau penyokong utamanya ada pada generasi ini. Mereka lah yang menurut saya, ya, kalau ditelisik-telisik, mereka yang berada di belakang HIP. Mereka juga yang berada di belakang dukungan kepada Presiden untuk membuat tawar gitu, ya, Pancasila 18 Agustus 45 itu. Nah, itu menurut saya ini generasi trauma, tidak boleh dibiarkan terus-menerus. Kita ini harus hadir menerima konsekuensi dari adanya falsafah dan pilar-pilar kebangsaan kita itu dengan tenang, ya, dengan senang, dengan mantap begitu, dengan kegembiraan. Apapun tragedi yang pernah ada, mari kita reconcile gitu. Orde Baru sudah tumbang. Pola interpretasi tunggal terhadap Pancasila telah kita akhiri. Dan sekarang kita ingin agar Pancasila menjadi ideologi yang terbuka dan kita gandrungi untuk diperbincangkan. Sehingga bangsa kita betul-betul dapat bercermin dari sila-sila dari Pancasila itu sendiri. Nah, ini menurut saya generasi pertama. Nah, generasi kedua yang tentu setelah generasi yang hadir atau diindoktrinasi oleh Orde Baru sampai ke belakang ini, saya kira organisasi yang generasi yang agak masa bodoh karena melihat betapa dalam kata-kata Pancasila, Undang-Undang Dasar, ya kan, P4 dan sebagainya itu ada bau amis gitu yang tidak perlu kita dekati karena itu membuat kita menjadi tidak bersahabat, tidak bersatu dan sebagainya. Lagi-lagi ini trauma juga, tapi ini trauma dari satu generasi yang mendengar dan akhirnya tidak mau dekat-dekat. Baunya aja dia tidak mau. Nah, menurut saya kita ini kalau mau mengambil saripati dari dua generasi itu dan secara sadar mau membincangkan Pancasila secara dingin, ya, secara tenang, secara baik, dengan kegembiraan, mudah-mudahan kita bisa hadirkan Pancasila kepada generasi mendatang, generasi kita dan generasi mendatang, untuk kemudian menjadi genggaman bersama. Saya percaya itu bisa kita lakukan. Sebab konsepsi 5 dasar itu luar biasa indahnya kalau kita interpretasi secara baik. Ketuhanan misalnya, cobalah kita interpretasi ketuhanan itu sebagai daya kita untuk memperkuat jiwa manusia Indonesia. Bahwa apabila kita punya sandaran, sandaran itu akan membuat kita kuat. Dan kita memerlukan jiwa yang kuat untuk
merangsek ke masa depan dunia yang semakin goyah dan goncang ini gitu. Jadi Tuhan dan ketuhanan itu dapat diletakkan sebagai motivasi, sebagai pengisi jiwa, sebagai tempat kita menyandarkan kelemahan kita agar kita terus bisa kuat gitu. Kan itu maknanya sebenarnya gitu. Yang kedua, kemanusiaan adalah ide-ide yang universal supaya kita mencintai kemanusiaan. Kita menjadi seorang yang humanis, kita menjadi seorang yang melihat manusia dalam kacamata yang lebih baik, sehingga kita kemudian bisa membangun persaudaraan global untuk menghadapi problem-problem kemanusiaan bersama seperti COVID yang kita hadapi sekarang ini gitu. Amerika saja itu negara yang dianggap punya peradaban yang luar biasa, hari ini punya problem dengan diskriminasi. Gerakan kaum hitam setelah George Floyd meninggal dunia itu adalah api di dalam sekam yang kemudian membakar kota-kota yang ada di Amerika Serikat. Nah, kita seharusnya dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab meletakkan kemanusiaan dalam perspektif yang adil dan beradab, dan sudah diikat oleh pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945. Lalu sila persatuan, luar biasa indahnya persatuan itu. Dan saya kira milenial tadi dikatakan mereka itu pencinta persatuan. Lalu kemudian permusyawaratan itu juga luar biasa, demokrasi, bermusyawarah, ya kan, kegandrungan untuk berkonsultasi. Ini adalah interpretasi-interpretasi yang diperlukan, apalagi ketika zaman sekarang sosial media digunakan untuk saling memaki, untuk saling menghina. Saya kemarin menonton gerakan di Amerika Serikat, perusahaan-perusahaan yang menolak memasang iklan di Facebook, mengecam Mark Zuckerberg karena dianggap sosial media itu menjadi dalang bagi hate speech, menjadi kebencian di antara sesama manusia, lalu mereka menolak itu. Nah, sila keempat menjawab itu, bisakah permusyawaratan itu kita lakukan dalam satu ketenangan, dalam satu cinta, dalam satu suasana saling mengisi dan menimba, ya kan itu. Lalu keadilan sosial bagi rakyat Indonesia, bagi seluruh rakyat Indonesia, itu juga luar biasa. Jadi interpretasi ini diperlukan. Anak-anak muda membaca secara baik makna dari syair-syair dalam lagu-lagu, tren-tren dari para pemusik, para penyanyi dan sebagainya. Tapi kita tidak bisa menghadirkan Pancasila sebagai kecintaan bagi generasi baru. Lalu mereka menganggap ini adalah ideologi, ini berat, ini jangan diomongkan, ini hanya milik orang-orang tertentu. Saya kira itu yang harus kita koreksi, supaya ke depan sekali lagi kita bisa menghadirkan falsafah negara kita di hati semua orang, untuk menjadikan mereka sebagai nasionalis sejati, yang kemudian dengan itu kita percaya bahwa Indonesia akan terus ada di hati seluruh bangsa Indonesia. Itu mungkin Bung Moderator, terima kasih atas waktunya. Nanti saya mohon maaf karena harus pergi, nanti kita sambung lagi pada kesempatan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.